Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Memang benar bahwa hanya orang miskin yang bisa masuk surga. Surga bukan tempat bagi orang kaya. Orang kaya pasti binasa di neraka. Ini kebenaran kitab suci. Ikuti penjelasan dalam video ini sampai selesai supaya saudara paham. Saudara-saudara, saya pikir kita semua pasti setuju bahwa miskin itu adalah sebuah kondisi yang tidak menyenangkan. Miskin membuat kita tidak bisa berbuat banyak saat kita mengalami sakit. Miskin membuat kita tidak dapat berbuat banyak saat kita direndahkan. Nah, jika miskin itu tidak menyenangkan, lantas mengapa Yesus justru mengatakan bahwa orang yang miskin itu berbahagia? Bahkan, orang miskinlah yang punya kerajaan surga. Sekarang mari perhatikan ayat berikut ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Matius 5 ayat yang ketiga. Saudara-saudara, ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa orang yang miskin di hadapan Allah disebut berbahagia oleh Yesus. Apakah miskin di sini adalah miskin secara jasmani? Jika ya, miskin di sini adalah miskin secara jasmani, maka sudah pasti semua orang kaya tidak bahagia dan akan masuk neraka. Karena hanya orang miskin yang empunya kerajaan surga. Apakah benar demikian? Ikuti penjelasan berikut ini. Saudara-saudara, bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru, yakni Yunani untuk kata yang diterjemahkan menjadi kata miskin, itu memiliki dua arti, yakni yang pertama penikros, yang artinya adalah miskin tetapi masih mempunyai sesuatu. Yang kedua ptokos, yang artinya adalah miskin dalam arti sama sekali tidak punya apa-apa. Sekarang mari kita lihat penggunaan kedua kata ini dalam ayat berikut. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin. Miskin di sini menggunakan kata penikros, memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini," miskin di sini menggunakan kata ptokos, "memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Lukas pasal 21 ayat 1-4. Saudara perhatikan, pada ayat 2 kata miskin di sana menggunakan kata penikros, karena janda miskin ini masih memiliki 2 peser. Sedangkan pada ayat yang ketiga, kata miskin yang digunakan di sana adalah ptokos. Karena janda miskin ini sudah tidak memiliki apa-apa lagi, karena 2 pesernya sudah dipersembahkan. Sekarang bagaimana dengan teks Matius 5 ayat 3 tadi? Apa kata yang digunakan yang diterjemahkan menjadi kata miskin di sana? Miskin di sana menggunakan kata ptokos. Jadi ini artinya orang yang miskin yang tidak punya apa-apa lagi. Lalu bagaimana dengan kalimat di hadapan Allah? Dalam beberapa terjemahan lain dapat memperjelas arti kata miskin dalam hal apa. Perhatikan kata in spirit yang artinya dalam roh. Jadi jelas bahwa kata miskin dalam teks ini bukan bicara tentang kondisi miskin secara jasmani, tapi miskin rohani. Bahwa mereka yang miskin secara rohani disebut diberkati. Mengapa orang yang miskin dalam roh dalam teks ini disebut berbahagia atau diberkati? Karena sebagaimana orang yang ptokos adalah orang yang begitu miskin sehingga ia hanya mendapatkan penghidupannya melalui mengemis, maka demikian juga orang yang miskin dalam roh adalah orang yang hanya bergantung kepada kemurahan Tuhan semata. Orang yang ptokos adalah orang yang menyadari jika hidupnya dipakai oleh Tuhan, maka itu bukan karena kehebatannya atau keahliannya menguasai bidang tertentu. Orang ptokos tidak akan menganggap dirinya lebih baik dari orang lain. Perhatikan ayat berikut ini. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Pertama Timotius 1 ayat 15. Saudara perhatikan, meskipun Paulus sebagai rasul yang punya jangkauan pelayanan cukup luas, orang pintar, tapi dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai rasul terbaik. Malah dia menyatakan bahwa di antara orang berdosa yang diselamatkan oleh Yesus, dialah yang paling berdosa. Hal ini sangat kontras dengan orang yang selalu dengan bangga bercerita bahwa dia pernah melayani beberapa pejabat, bahkan bertemu dengan petinggi-petinggi negara, dan dia simpulkan itu sebagai prestasi dalam pelayanan. Orang-orang seperti ini bukan hamba Tuhan sejati. Mereka hanyalah orang yang haus pujian. Kesaksian mereka itu dikemas begitu rupa sehingga terkesan rohani, padahal sebenarnya hanya sedang memamerkan keberhasilannya. Mungkin mereka sedang butuh pengakuan sebagai hamba Tuhan yang sukses versi mereka. Jadi siapakah yang disebut berbahagia? Yang berbahagia adalah mereka yang selalu bergantung kepada Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Mereka yang tidak menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain. Orang yang selalu menyadari bahwa dirinya adalah orang berdosa yang telah ditebus oleh Yesus. Sekarang bagaimana dengan kalimat yang empunya kerajaan Allah dalam teks tadi? Mengapa orang yang miskin dalam roh itulah yang empunya kerajaan Allah atau memiliki kerajaan Allah atau masuk surga? Karena orang seperti ini adalah orang yang paham bahwa untuk masuk surga tidak bisa dengan usaha sendiri, apa yang dia miliki atau apa yang dia mampu lakukan, tetapi hanya bergantung pada apa yang Allah lakukan. Berapa banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa selamat tidak cukup hanya beriman, tapi harus ditambah dengan perbuatan baik? Mereka-mereka inilah yang merasa dirinya kaya di hadapan Allah, sehingga menganggap sejumlah perbuatan baik mereka bisa membawa mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Ajaran mereka ini bukan ajaran Alkitab, tapi ajaran sesat. Karena Alkitab tidak pernah mengajarkan selamat oleh karena perbuatan baik atau karena iman tambah perbuatan baik. Saudara-saudara, kita selamat itu hanya karena iman, sedangkan perbuatan baik pasti akan nampak setelah selamat. Menghargai orang lain, tidak merendahkan orang miskin, adalah perbuatan baik yang pasti akan nampak pada seorang yang sudah diselamatkan. Jadi, hanya orang miskin di hadapan Allah yang masuk dalam kerajaan surga, dan bukan orang kaya yang merasa dirinya akan masuk kerajaan Allah dengan sejumlah perbuatan baiknya. Semoga mencerahkan saudara semua. Shalom.